Shalom. Shalom. Saya belum mendengar suara yang sangat bersukacita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, saya pengen melihat bahwa saudara-saudari, Bapak Ibu memberikan salam dulu kepada kanan kiri dengan melambaikan tangan kita. Ke kanan kiri kita belakang. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengikrarkan terlebih dahulu pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mazmur 22 ayat yang ke-28 mengatakan di sini, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Kita membawakan satu pujian kita. Pujian ini mengatakan, biarlah segala bangsa sujud kepada Tuhan. Besar dan ajaib
dalam hidup kita dalam satu minggu. Apa yang sudah kita rasakan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah kepada Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan boleh menerima akan kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap segala sesuatu yang menghambat, segala sesuatunya Tuhan, untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak terjadi ya Bapa. Dan biarlah kami boleh fokus di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ibadah ini sampai dengan selesai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau boleh berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, dan juga setiap anak-anak Tuhan yang belum sempat hadir dikarenakan sakit ataupun karena pekerjaan atau apapun yang mereka lakukan di luar sana. Kami percaya Tuhan, Kau sama memberkati kami dan juga mereka ya Bapa. Terpujilah Allah yang baik. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat satu pujian di dalam NKI 286. Pujian ini mengatakan bahwa sepanjang jalan Tuhan pimpin. Oh
ayat yang ketiga oleh kaum Hawa. Di jalanku nyata sangat, kasihku ada mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, menyanyikanlah artinya kasih dan pimpinannya. Menyanyikanlah artinya kasih dan pimpinannya. Ayat keempat kita sama-sama. Ayat yang pertama lagi. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Ia dukung, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terpujilah nama Tuhan. Pujian ini sungguh sangat indah. Jikalau ini dikatakan di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi? Benar tidak? Apa lagi yang kurang? Jika kita boleh diiring oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan pujian ini, penuhilah hatiku. Pujian ini mengatakan bahwa hatiku bagai kata besar, merindukan jamaah Roh Suci. Biarlah kiranya Tuhan boleh memenuhi setiap hidup kita. Penuhi sekarang Tuhan. Salam Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai murah.
Bapa, inilah kerinduan hati kami bahwa Tuhan menjamah hati kami saat kami duduk diam belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah, bila Tuhan kosongkan pikiran kami dengan hal yang sia-sia, sehingga saat firman Tuhan disampaikan kami dapat menikmatinya, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, dan melalui buah yang kami hasilkan Tuhan yang diagungkan. Dan juga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan juga kami tidak izinkan iblis untuk mengambil merebut sukacita firman itu dari kehidupan kami. Dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini dan hati kami, sehingga kami dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masih tetap berdiri. Saya membawa kita membaca dari Yohanes 1 ayat yang keempat sampai ayat ke-8. Saya membaca ayat yang keempat, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang kelima, dan kita bacanya secara silih berganti. Yohanes 1 ayat 4 sampai ke-8, tema bagian perikop ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua menjadi percaya. Bersama-sama, ia bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yang berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, jemaat Tuhan, kita membaca satu nats yang saya kutip juga dari Matius 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, melalui kedua ada perikop tadi dan nats ini, yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah kekristenan yang bercahaya ataupun Kristen yang bercahaya. Untuk mengingatkan supaya kita tidak lupa dan masih fresh gitu ya. Minggu pertama kita membicarakan atau belajar tentang ketaatan Kristen, bagaimana kita taat. Minggu lalu tentang kekristenan yang sejati. Berarti ada yang tidak sejati ya. Yang sejati artinya yang sungguh-sungguh Kristen. Dan hari ini kita akan belajar tentang Kristen yang bercahaya, bersinar dan bercahaya. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya. Terang dan bercahaya. Dua-duanya dirangkum, sangat menarik. Bukan hanya terang, tetapi dia harus bercahaya. Tujuannya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan melaluinya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Bukan cahaya itu yang dipermuliakan, tetapi Bapa yang di surga yang memberi cahaya itu kepada kita. Jangan kita merebut kebahagiaan kemuliaan itu. Kita adalah alat yang untuk memancarkan. Melalui pancaran yang kita hasilkan, Tuhan itulah yang dipermuliakan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menarik untuk kita renungkan dan kita pelajari, karena dikatakan bercahaya. Arti bercahaya di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cahaya. Cahaya itu artinya dia ada sinarnya dan
ada terang. Kalau bercahaya artinya ada sesuatu yang dipancarkan. Umpamanya kalau hanya lampu, orang tahu lampu. Tapi kalau dia bersinar, terang arti itu yang bercahaya. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan dari lampu tersebut. Kayak matahari. Orang akan bertanya, apakah matahari itu bersinar? Berarti dia akan bersinar pada waktu terang. Pada waktu sudah siang. Pernah saya juga berpikir, apakah matahari itu berhenti untuk bersinar pada waktu malam? Rupanya dia tetap memancarkan sinarnya, entah hujan, entah berawan, entah malam, waktu malam dia tetap bersinar. Pantulannya disinarkan melalui bulan. Itulah Allah kita yang dahsyat, membuat satu benda yang bercahaya keluar. Dan itu yang diinginkan dalam kehidupan kita adalah kekristenan yang bercahaya. Bukan hanya Kristen tetapi bercahaya. Bukan bercahaya karena saya berada minyak mukanya dan dia mengkilat bercahaya. Tetapi ada kekuatan dari dalam yang membuat dia bercahaya. Saudara bisa lihat orang bercahaya yang bagaimana. Tentu kalau ketemu, senang juga ya. Senyumnya, raut wajahnya, bukan karena dia cantik, bukan karena ganteng, tetapi dari dalam yang muncul. Tapi kalau yang hanya nampak dari perawatannya mungkin satu saat itu akan kelihatan. Tetapi kalau memang dia memancarkan cahaya itu, cahaya tetaplah cahaya. Kita harus menjadi Kristen yang bercahaya. Karena setiap orang membutuhkan cahaya. Kalau lagi terang dan bercahaya, ada terang, orang bisa bekerja dan bisa beraktivitas. Ataupun bisa istirahat. Tapi kalau malam, orang tidur, beraktivitas, dia akan berpikir, dia akan bekerja apa, dia pegang apa. Tapi kalau siang, kalau sudah memang mau tidur, tetap tidur. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang membutuhkan cahaya. Sehebat, sekuatnya apapun orang. Kayaknya pesawat terbang waktu malam, kalau tidak ada senternya, tidak bisa juga. Yang walaupun ada radarnya, untuk mendarat, dia akan bingung. Artinya, cahaya itu penting. Tuhan ingin supaya kita itu bercahaya. Saya menggambarkannya dengan, kalau saudara perhatikan beberapa minggu ini, saya mengambil gambar tentang keluarga bercahaya dan bercahaya. Minggu yang lalu dan minggu kemarin gambarnya keluarga, 2 anak dan keluarga. Nah, saya juga pikir kalau nanti saya bikin yang 4 orang, nanti mungkin ada orang bertanya gitu, kok 4 terus? Tapi kita ingin kita berkembang. Artinya ada sukacita kalau kita melihat dari pancaran ini, ada sukacita yang dialami. Ini adalah kerinduan kita menjadi Kristen yang bercahaya. Dan melalui pembacaan firman Tuhan dari Yohanes, secara keseluruhan 1 Yohanes ini, dari Yohanes pasal 1 ini menjelaskan tentang terang, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa prinsip yang berhubungan dengan terang yang sejati. Ya, kita membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan ayat 4, 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Saya menggambarkannya dengan sebuah lilin. Lalu lilin itu dinyalakan. Berarti hidup adalah menjadi terang. Kalau dia hidup, tentu dia memancarkan terang. Kita bertanya, kok lilinnya tidak menyala? Kenapa tidak menyala? Karena mati. Kenapa dia bersinar terang? Karena hidup, menyala. Artinya, dalam dia ada hidup.
Dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes memulai pembahasan surat yang ditulisnya dengan kisah penciptaan. Manusia diciptakan Allah dalam kebenaran dan juga dikatakan sebagai makhluk yang hidup. Saya perhatikan dan juga dalam ilmu biologi, tumbuh-tumbuhan juga dikatakan makhluk yang hidup. Tetapi bedanya firman Tuhan mengatakan manusia itu makhluk hidup adalah karena Tuhan sendiri yang memberi nafas kepada manusia. Artinya kehidupan manusia itu tergantung dengan Tuhan yang mempunyai hidup. Nah, dikatakan bahwa manusia itu adalah hidup oleh karena Tuhan yang menghembus nafas dan memberi kehidupan itu kepada kita. Tuhan ingin supaya kita hidup. Tetapi oleh karena manusia tidak taat akan firman Tuhan. Dalam Kejadian 7, 2 ayat 17 mengatakan bahwa saat engkau memakan buah yang dilarang itu, maka kamu akan mati. Hidup yang Tuhan berikan kepada manusia, kehidupan itu setelah berbuat dosa, kita dikatakan mati. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Manusia yang diciptakan Allah, hidup yang diberikan kepada manusia itu, karena manusia tidak taat, manusia mengalami yang namanya kematian. Sehingga dia tidak mampu memancarkan sinar tersebut. Dia membutuhkan supaya dia harus bersinar. Dengan cara bagaimana? Ada kekuatan, ada kuasa yang memberi kita hidup. Kalau lilin, kalau tidak ada koreknya, dia tidak akan menyala. Dengan dibantu, dia bisa menyala. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam kehidupan kita hidup yang ada dan berarti itu adalah apabila kita ada di dalam Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dapat memahami akan hal ini. Jika kita hidup, sewajarnya lah kita dan harus kita itu memancarkan cahaya. Harus kita memancarkan sinar. Harus kita menampilkan sukacita Allah itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup. Sebaliknya, kenapa dia tidak bisa bersaksi? Kenapa dia tidak bisa bercahaya? Karena mati. Ngerti ya? Lilin itu bisa memancarkan cahayanya karena dia hidup. Dan sewajarnya dia menerangi kegelapan karena dia hidup. Tapi kalau dia mati, tetap gelap. Tidak mampu dan tidak ada cahayanya. Artinya kekristenan kita juga demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup adalah menjadi terang. Wajar. Karena kita hidup. Tuhan ingin supaya kita memiliki hidup itu dan memancarkan terang itu. Apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita Kristen yang bersinar, bercahaya, kita harus menjadi berkat. Kenapa kita menjadi berkat? Karena kita hidup dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Manfaat kita apa? Banyak. Dan kita terkurung dengan harta. Mungkin kita pikir kalau kita memberi artinya kita menjadi berkat. Banyak cara kita itu untuk menjadi berkat. Melalui kesaksian hidup kita, melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, dan banyak hal
melalui keluarga kita. Itu yang harus kita lakukan. Dengan demikian dikatakan hidup adalah menjadi terang, karena di dalam dia ada hidup. Ada amin? Puji Tuhan. Berharap kita mengikuti pembahasan firman Tuhan ini. Yang kedua, kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara memahami akan hal ini, saudara bisa mengaplikasikannya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu dapat diartikan tentang bagaimana perbuatan baik. Juga kalau dalam Alkitab ada yang namanya terang, terang matahari. Dan juga ada di kata terang adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Lawan dari kata terang adalah kegelapan. Kegelapan itu adalah perbuatan jahat. Artinya Tuhan ingin terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Artinya Tuhan ingin kita bersinar di tengah-tengah kegelapan. Yang jadi persoalan bagi kita adalah kita bersinarnya di tempat terang. Sehingga terang kita itu tidak nampak. Artinya maksudnya ya. Artinya kalau di dalam gereja dia menampilkan, menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang terang. Tetapi saat dia di rumah, di kegelapan, di tempat pekerjaannya, justru tidak memancarkan terang tersebut. Artinya terang itu dibutuh di dalam kegelapan. Ini adalah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya justru di tengah-tengah kegelapan itu Tuhan ingin kita bercahaya. Yang walaupun cahaya kita itu dikatakan redup, karena mungkin kualitas iman kita, pengalaman hidup kita tidak seperti orang lain menurut kita, tetapi kalau itu diletakkan di tengah-tengah kegelapan, terang itu akan nampak, yang walaupun dia redup. Tapi sebaliknya, yang walaupun terang kita itu sinarnya bercahaya memantul, tapi kalau di tengah-tengah terik matahari, tentu orang katakan apa? Itu pemborosan itu ya. Umpamanya lampu terang ini, baru ada sinar lampu di jalan, orang katakan ini pemborosan kalau dia terang, yang walaupun redup, yang walaupun 5 watt, tapi kalau di tengah-tengah kegelapan dia bermanfaat. Terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu jangan minder dengan voltase watt kita yang 5 watt. Tetapi itu akan bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita bangga dengan kita itu 100 watt. Tapi kalau dia bersinar di tempat yang terang, manfaatnya tidak terlalu banyak. Mungkin ada manfaatnya, tetapi tidak terlalu banyak. Tetapi Tuhan ingin kita itu bersinar di tengah-tengah kegelapan yang ada. Ini menarik bagi kita, dikatakan terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terang itu nampak apabila kita berada di tempat yang tepat. Ada satu lagu anak sekolah minggu, saya pikir menarik dan juga doktrinnya juga bagus. Dikatakan, aku anak terang, tugasku memberi terang.
Aku anak terang, Tuhan yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berbohong. Aku anak terang, ku mau taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya. Artinya di setiap saat, di setiap waktu kita itu harus menjadi terang. Yang walaupun terang di gereja dia kurang manfaatnya karena banyak terang lampunya, tetapi di rumah dia harus menjadi terang. Di gereja dimanapun dia pergi dia harus menjadi terang. Jangan kita hanya bercahayanya di gereja, cahayanya bermanfaat untuk kita, tetapi orang lain sangat membutuhkan cahaya tersebut. Oleh karena itu kalau kita katakan kita anak terang, kita harus memancarkan cahaya tersebut. Jangan hanya dikatakan Kristen tetapi tidak terang. Yang walaupun kita katakan terang saya hanya 5 watt, tetapi kalau di tengah kegelapan dia akan bermanfaat. Lama-lama terang yang 5 watt itu kalau kumpul yang dengan yang 5 jadi 10. Tambah yang 5 lagi 15. Berarti kalau sebanyak kita ini artinya terang itu pasti akan bercahaya. Jangan tunggu saya 100 watt baru saya bercahaya. Tetapi mulailah dengan hal yang kecil. Kesetiaan dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Dan yang terakhir, ya, kita baca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan ya. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Apakah prinsip kekristenan yang berhubungan dengan terang itu? Artinya terang itu yang harus disaksikan. Terang itu yang harus diberitakan. Jangan terbalik. Kadang-kadang orang terbalik. Kalau saya tidak bercahaya, pasti ada gelap. Tapi di sini mengatakan bahwa datang seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberitakan tentang terang tersebut. Ia harus memberi kesaksian tentang dia. Artinya terang itulah yang harus kita saksikan. Bukan karena kita tadi dikatakan, bukan karena kemampuan, kehebatan, tetapi oleh karena Tuhan. Seperti pujian yang saya juga lakukan minggu lalu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, terang Tuhan itulah yang kita saksikan. Kebanyakan orang jatuh di sini. Dia katakan kalau bukan saya. Kalau bukan saya. Yang harus kita ingat tadi, Yohanes itu hanya datang untuk menyaksikan, memberitakan tentang terang tersebut. Ada juga pujian sekolah minggu, dia katakan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini anak sekolah minggu lagunya bagus-bagus. Kalau kita tidak mampu menjadi bersaksi tentang terang itu, coba kita kembali sekolah minggu dulu. Belajar arti lagu itu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya itulah menunjukkan bahwa kita itu benar-benar Kristen yang sejati. Dalam hidup kita dan kerinduan Tuhan supaya kita itu bersaksi, dan yang kita saksikan itu adalah tentang terang itu. Terang yang menyelamatkan,
terang yang membebaskan, dan terang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang kita saksikan. Karena kita rindu semua orang dapat mengenal, percaya, dan hidup dalam terang. Firman itu adalah pelita. Kalau dia pelita, berarti dia akan menerangi perjalanan kita. Artinya semua orang membutuhkan terang dan cahaya. Dan saat-saat ini, disinilah manfaatnya kita sebagai orang Kristen. Kita harus bersinar, bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Terang di tempat ini, terang di rumah, dimanapun kita berada, dan terang itu dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita katakan, saya bukan sekolah teologi, saya bukan BPJ, saya tidak ada tugas di gereja. Tetapi Tuhan katakan, sekecil apapun cahayamu, tapi apabila itu diterangi, dilakukan dan ada di tengah-tengah kegelapan, hal itu akan nampak. Dan semua mata akan tertuju melihat terang tersebut. Ada apakah dengan terang itu? Setelah orang datang dan melihat terangnya, oh ini terangnya. Dan waktunya kita akan menjelaskan arti siapa dia, terang itu yang sesungguhnya. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi prinsip yang berhubungan dengan terang yang sejati itu? Yang pertama itu dikatakan bahwa hidup adalah menjadi terang. Kalau kita dikatakan hidup, kita harus bercahaya. Kalau kita tidak bercahaya, artinya tanda tanya ini kita sudah mati. Ibaratnya kalau sudah minyak lampu, minyaknya sudah habis dan perlu diisi. Melalui apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, dan kita pasti hidup, dan kita pasti memancarkan terang tersebut cahaya. Dan terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya harus tegas menggaris bawah di kalimat ini adalah terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itulah yang harus kita beritakan, bukan akunya, tetapi Tuhan yang harus kita beritakan. Dengan demikian kita adalah Kristen yang bercahaya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami, boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yang menjelaskan kepada kami tentang kekristenan yang bercahaya. Oleh karena itu Bapak, sebagai orang Kristen yang hidup, kami harus menjadi terang. Dan terang itu akan bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Dan terang itu yang harus kami sampaikan, itu Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Biarlah kami sadar akan hal ini dan kami dapat menjadi bagian di dalamnya, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena itu yang Tuhan berikan dan mandatkan kepada kami, bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya bergerak kepada
sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan pujilah Engkau Tuhan yang begitu berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Pujilah Engkau Allah yang ajaib Tuhan, yang selalu melakukan mujizat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Allah, dengan segala permohonan dan pergumulan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Allah, layakan kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh terus dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi upaya yang di hadapan Tuhan dan berguna untuk pembangunan atau pelayanan di tempat ini Bapak. Berkati pelayan Tuhan atau BPJ yang mengelolanya Tuhan, bila kiranya Tuhan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengurus keuangan gereja ini Bapak. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, secara khusus pada saat ini Tuhan dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Bapak, uluran tangan tidak akan pernah berhenti bagi bangsa kami Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan Yesus, biar pemerintahan ini boleh berjalan terus ya Bapak. Berkati pemimpin kami Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, yang duduk dalam pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan ini Bapak. Berikan mereka kekuatan ya Bapak, untuk mereka boleh melakukan setiap proses Tuhan dalam menangani khusus COVID-19 pada saat ini Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Bapak, terlebih lagi hamba Tuhan yang ada, yang Tuhan telah tempatkan di tempat ini Bapak. Gembala kami dan keluarga Tuhan Yesus, berkati mereka Bapak. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, yang akan sediakan semuanya ya Bapak. Bapak berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memakai lebih dahsyat lagi Bapak Gembala dan keluarga di tempat ini Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan ya Bapak, yang mengalami sakit penyakit Tuhan atau lemah tubuh Tuhan. Kami percaya Bapak, oleh karena bilur-bilur kuasa-Mu saja yang dapat menyembuhkan mereka ya Bapak. Saat ini Tuhan kami teringat untuk Bapak Trimayono, Bapak Theo, Ibu dari Nobel, Gaby, dan Grace. Kami berdoa untuk semua mereka yang bergumul untuk kesehatan mereka Bapak. Lalu juga dengan Ibu Tri yang juga masih menjalankan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Bapak, kesembuhan yang sempurna adalah yang daripada-Mu. Berkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi untuk menjadi suplemen dalam kekuatan tubuh jasmani mereka Bapak. Dokter-dokter dan perawat Tuhan juga pakai lebih dahsyat lagi Bapak untuk merawat dan melindungi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah di tempat ini, dari ibadah raya, kawan, karya Tuhan, sekolah minggu Bapak dan youth. Kami percayakan Bapak bahwa setiap ibadah yang kami boleh jalankan, khususnya tatap muka Tuhan, kami boleh menjalankan setiap prosedur yang boleh ada dalam pemerintahan ini, sehingga kami boleh tetap terjaga Tuhan dan tidak terpapar dari COVID-19. Kami ibadah kami adalah ibadah tatap muka Tuhan. Kami berdoa juga ya Allah buat ibadah-ibadah online ya Bapak. Kami percayakan Tuhan Yesus juga menyerahkan setiap hati anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mengambil bagian dalam multimedia ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus, mereka memiliki kemampuan yang daripada-Mu Tuhan, dan Engkau akan memakai mereka dalam pelayanan di ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini Bapak, secara khusus untuk pertumbuhan rohani kami Bapak. Biar kami Tuhan semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, berangkat kuasa ke bawah Bapak, dan kami boleh menghasilkan buah-buah Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami, itu kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh membawakan terang yang daripada-Mu di mana kami berada dalam kegelapan saat ini Bapak. Tuhan Yesus, kami berserah untuk semua hal yang boleh kami lakukan kepada-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal ya Bapak yang akan kami buat di bulan Desember Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami tidak bisa merayakan yang begitu meriah Tuhan, tapi kami mau percayakan ya Bapak bahwa panitia akan mempersiapkan yang terbaik Tuhan untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap mendapatkan sukacita oleh karena Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan pakai lagi Tuhan anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam panitia ini Tuhan, biar kiranya mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini Bapak. Tuhan Yesus, kami berserahnya kepada-Mu Tuhan. Setiap doa dan permohonan yang kami buat ini Bapak, ini berasal dari hati kami Tuhan.
inilah pergumulan-pergumulan besar dalam kehidupan kami dan berjemaat di tempat ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya tatkala kami melakukan setiap dosa kami Tuhan, kami boleh memohon pengampunan daripadamu, supaya berkat-berkat yang tidak terhalang oleh karena dosa dan perbuatan kami. Kami hanya berserah Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dan Allah yang kudus, Allah yang sanggup melakukan semuanya dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, inilah doa yang boleh kami naikkan dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali saya undang jemaat untuk kami berdiri. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, semua karena anugerahnya. Karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, tapi kami pilih kami bagi. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena kecakapanmu,
Bapa, oleh karena Tuhan kami ada, oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati sukacita Tuhan pada hari ini. Bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Melalui ibadah ini kami ada waktu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami, dan juga kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan firman-Mu dapat mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan ini. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami sepekan ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang diberikan kepada kami dapat mengerjakannya dalam pertolongan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil, karena kami senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa sukacita Allah selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dengan satu pengharapan, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan berikan dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Kemenangan, kemerdekaan akan menjadi bagian seluruh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji-Mu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Coba kita silakan duduk sampai dulu. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus